Kita akan kembali melanjutkan perkuliahan jaringan komputer modul ke-9 yang temanya adalah tentang address resolution. Oke, di sini dalam modul 9 ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana address resolution protocol dan juga neighbor discovery yang dia memungkinkan komunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 sub topik lagi ya terkait dengan materi address resolution. Yang pertama tentang MAC dan IP, membandingkan aturan dengan antara MAC address dan IP address, kemudian ARP, ya tujuan ARP ini apa, dan juga neighbor discovery sebagaimana operasi dari IPv6 neighbor discovery. Nah, oke. Kemudian yang pertama ini adalah MAC dan IP. Jadi destination on the same network. Jadi tujuan dalam jaringan yang sama. Di sini disebutkan ada 2 alamat primer ya, alamat utama yang diberikan kepada device ya dalam jaringan Ethernet LAN. Yang pertama alamatnya itu disebut dengan layer 2 physical address ya, alamat fisik layer 2 atau di sini disebutkan dalam istilah MAC address. Nah, ini yang digunakan untuk komunikasi antara network interface card ke network interface card yang lain dalam jaringan Ethernet yang sama. Nah, kemudian ada lagi layer 3 logical address, ini disebut dengan IP address. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengirim paket dari source ya, dari perangkat source ke destination device-nya. Kemudian alamat layer 2 ini digunakan untuk mengirim frame dari satu network interface card ke network interface card yang lain dalam jaringan yang sama. Nah, jika sebuah IP address itu dalam jaringan yang sama, maka destination MAC address itu akan menjadi destination device-nya ya. On the same network nih ya, maka the destination address, destination-nya adalah MAC address. Nah, yang akan menjadi destination tujuannya gitu. Kalau on the same network, dalam jaringan yang sama. Nah, ya, on the same network. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya, nah ini dari PC1 ke PC2, karena ini adalah dalam jaringan yang sama, maka destination-nya adalah MAC ini ya, destination MAC. Destination address will be of the destination device. Nah, kemudian bagaimana kalau destination on remote network? Ya, yang tujuannya adalah jarak jauh. Nah, atau di luar LAN-nya gitu misalnya. Jadi, when destination IP address on the remote network, nah ini kalau tujuan alamat IP-nya adalah remote network, maka the destination MAC address is that of the default gateway. Nah, maka yang akan dicari tujuan MAC address-nya adalah default gateway-nya ya. Nah, maka di sini digunakan ARP ya. ARP digunakan oleh IPv4 ya, yang dia berasosiasi dengan device-nya IP address device-nya dengan MAC address device-nya di network interface card. Nah, jadi dia gunakan ARP ini untuk nanti mengetahui IP address-nya ya. Untuk mengetahui MAC address juga of the device network interface card. Nah, kemudian kalau di versi 6, ya IPv6, maka dia menggunakan ICPv6 ya, is used by. Nah, ini yang digunakan oleh IPv6 untuk mengasosiasikan maksudnya IPv6 address device dengan MAC address device di network interface card-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini, maka di sini
destination MAC-nya itu ya adalah di sini default gateway-nya. Nah, ini. Nah, source-nya ya ini source-nya kan. Source IPv4 yang ini, destination-nya misalnya dia akan ke sini. Nah, ke PC2 ini ya. Makanya yang menjadi destination-nya di sini di default gateway-nya. Kan disebutkan di sini ya. Destination MAC address is that of the default gateway. Nah, di sini default gateway ini ya. Nah, kemudian nanti juga mahasiswa bisa belajar bagaimana mengidentifikasi MAC dan IP address dengan pakai tracer. Silakan dicek nanti di NetArcade-nya masing-masing. Kemudian ARP, Address Resolution Protocol. Nah, jadi sebuah device itu menggunakan ARP untuk menentukan destination MAC address of local device ya. Ya, ibaratnya alamat MAC address di local device ketika dia mengetahui IPv4 address-nya. Nah, ada dua fungsi dasar dari ARP ini. Yang pertama adalah resolving IPv4 address to MAC address ya. Resolve ya, menyelesaikan masalah kembali dari IPv4 address ke MAC address. Kemudian juga di sini dia mau maintaining ya, maintain ARP table dari IPv4 ke MAC address mapping, pemetaannya maksudnya table dari IPv4 ke MAC address. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini PC H1 ini dia ingin mengirim ke 17 di sini ya. Tapi dia cuma memiliki IP address saja, dia cuma tahu IP address ini. Nah, dia tidak tahu MAC address dari device ini berapa gitu. Maka ya dia nanti tentu akan menggunakan protokol ARP ini untuk mengetahui MAC address ya. Jadi dia akan kirim ini sama switch, nanti yang IP-nya ini tentu membalas alamatnya kan, alamat MAC-nya, maka dibalas di sini nanti sehingga H1 tahu MAC address dari yang ini 192.168.1.7. Kemudian fungsi ARP dia untuk mengirim sebuah frame, sebuah device akan mencari ARP table-nya ya, di ARP table-nya untuk sebuah destination IP address dan juga corresponding MAC address. Nah, jadi ini tugasnya juga nih. Dia akan cek ARP table, destination, dan corresponding MAC address. Kemudian jika pakai destination IP address-nya dalam jaringan yang sama, katanya maka perangkat itu akan mencari will search the ARP table untuk destination IPv4 address. Nah, kalau dia di jaringan sama. Nah, kemudian kalau yang tujuannya ini ya, ini tujuan yang same, dia akan cari IP table-nya untuk destination IP address. Nah, kemudian kalau yang ini, if the destination IP address is on the different network, kalau dia jaringannya berbeda gitu tujuannya, maka perangkat itu akan mencari IP table ya for IP address untuk destination-nya itu default gateway-nya ya, for the IP address of the default gateway. Nah, dia akan ke default gateway-nya. Nah, kemudian if the device locate the IP address, nah jadi kalau perangkatnya berlokasi di apa namanya? If the device locate the IP address, maka corresponding address is used sebagai destination MAC in the frame. Jadi kalau masuk ini lokal ini ya. Nah, ini. Jadi dia akan menggunakan apa MAC address ini yang digunakan sebagai destination-nya di frame ya. Nah, kemudian di sini jika tidak ditemukan ARP entry table ya, maka dia akan mengirimkan ini request ya, ARP request. Kalau dia tidak temu di ARP table-nya,
MAC-nya tadi itu misalnya, maka dia akan menggunakan ARP ya, address resolution calling. Nah, jadi nanti silakan dicek seperti apa request gitu kan, ARP request untuk sebuah MAC address. Videonya ini juga dia akan reply, nanti cek videonya seperti apa respon kalau ada permintaan ARP request. Juga cek di video akhirnya bagaimana role di komunikasi remote. Komunikasi jarak jauh maksudnya. Jadi bagaimana misalnya sebuah ARP request menaikkan host address di default address. Kemudian juga bagaimana misalnya menghapus entry dari ARP table. Kenapa? Karena memang entry di ARP table dia kan permanen, tidak permanen. Dan dia akan dihapus ketika ARP cache itu expire, waktunya expire. Setelah periode waktu tertentu gitu. Jadi ketika sudah habis masa waktunya expire katanya, maka dia akan hapus ARP table itu gitu kan. Nah, durasinya, timernya itu berbeda ya, tergantung dari operating systemnya. Kemudian ARP table entry ini itu bisa juga di remove manual oleh admin. Nah, jadi itu yang misalnya di router 1 gitu kan. Jadi ada ARP table. Jadi suatu saat dalam periode tertentu juga bisa dihapus sama admin atau operating systemnya. Misalnya ini bagaimana ARP table on networking device. Nah, ini kalau untuk perintah ya untuk menampilkan ARP table di Cisco router misalnya. Nah, kemudian ARP min A ini command untuk ya pakai gunakan Windows 10 ya. So IP ARP ini di router nih. Untuk protokol addressnya, protokolnya apa, addressnya ya. Kemudian kalau di sini nah, juga muncul nanti interface-nya ya. Oke, baik. Kemudian isu-isu misalnya ARP broadcasting and ARP spoofing. Jadi di sini ARP itu biasanya request ya menerima dan memproses setiap perangkat di local network. Ya, artinya ya dia akan menerima ya dan memproses dengan setiap perangkat di local network kalau ada request. Kemudian ada excessive ARP broadcast. Jadi misalnya ada excessive ini yang broadcast ini yang terlalu berlebihan misalnya itu akan menyebabkan some reduction in performance ya, ada pengaruh dalam performanya. Maka kemudian di sini ada ARP replace can be so hydrate. Nah, ini ancamannya ini. Ada ancaman kalau kita lihat di sini kan ada kemungkinan dia akan mengubah misalnya ya. Nah, maka di sini istilahnya ada istilah serangan poisoning attack ya. Nah, ini serangan di dalam ARP ini biasanya. Maka di sini biasanya dalam suite yang level enterprise ini ada mitigation teknik ya. Nah, ini untuk memprotek ya serangan-serangan dari ARP yang kemungkinan serangan dari ARP ini. Nah, di sini juga ada paket tracer nanti bagaimana menguji ARP table, silakan dikerjakan juga nanti di paket tracernya. Kemudian yang 93 tentang IPv Network Discovery. Ini juga ada video sebenarnya ya. Nah, IPv Network Discovery Message. Jadi di sini
ada protokol ya, IPv6 Discovery Protocol yang menyediakan apa? Address resolution, kemudian router discovery, redirection service, kemudian ada istilahnya ICMP-v6, network solicitation, dan network advertisement. Misalnya yang ini pesan maksudnya yang digunakan untuk apa? Untuk device to device messaging seperti address resolution tadi. Ada lagi ICMP-v6, router solicitation, dan router advertisement misalnya yang ini digunakan untuk pertukaran misalnya ya antara device dan router untuk apa? Untuk router discovery, untuk mencari router. Nah, kemudian ada lagi yang ini ICMP-v6 direct message yang digunakan oleh router ya untuk apa? Untuk better network selection, untuk memilih network selection yang terbaik gitu. Nah, kemudian ini IPv6 device ya yang menggunakan network discovery untuk resolve MAC address dari of a non IPv6 address. Nah, dia menggunakan ini misalnya ini ya ND tadi. Dia akan kirim gitu kan. Untuk mengatasi masalah resolve MAC address ini ya. Dia gunakan ini. Kemudian dia gunakan ini ICMP-v6 network solicitation ya yang untuk mengirim special Ethernet dan juga IPv6 multi-call address, IPv6 multicast address. Nah, ini dia gunakan ini. IP transmission size. Nah, ini network solicitation size ya. Nah, ini kalau yang IPv6-nya diketahui, nah, kalau ini yang untuk multicast dan untuk special Ethernet. Nah, jadi nanti silakan cek juga di paket tracernya bisa ya. Baik, jadi itu penjelasan tentang ARP. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.